kalian. Tuhan kalian aja katanya tak bilang membantu dirinya sendiri yang tidak bisa. Hal ini sudah ribut di tengah masyarakat. Makanya kemarin Ustadz Surya memberi saya pergi aja lagi ke Simpang Limas karena di sini kita ada wadah. Makanya di sini sudah ada mengatakan bunuh aja, bakar aja, darahnya halal. Karena kami menduga di sini ada dugaan penistaan agama. Saya berterima kasih kepada Bapak Kapolres yang selama ini yang ikut meredam kami, yang selama ini dari disuruhnya anggotanya bahwa kami jangan begini, jangan begini. Seharusnya kami melakukan anarkis, kami tidak jadi melakukan anarkis. Sekali-kali kita, saya sangat menghargai dengan Kapolres, Bapak Kapolres, yang selama ini kami bisa menahan gila. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang setinggi-tingginya. Seharusnya kami melakukan anarkis. Ada yang mengatakan, ayo kita serang aja, kita cari aja pendetanya, kita sembelih. Dengan adanya kata Bapak Kapolres lewat anggotanya, kami bisa dingin yang tidak bisa lagi melakukan anarkis. Kami meminta kepada Bapak Bupati, kalau tadi rasanya tergantung Pak, kalau mereka tidak beribadah, barang ini tidak dirobohkan. Kami minta sekarang ini jujur tegas itu dirobohkan. Wow. Mana undangan ini? Itu masalah perencanaan. Sebelum undangan ini Bapak Bupati kami edarkan ke masyarakat, untuk hari Jumat kami akan demo. Tapi kalau di sini ada ketegasannya dengan jelas, kami tidak akan lagi demo. Tapi kami meminta kapan itu rumah ibadah dirobohkan. Itulah yang kami minta. Karena saya mewakili malam ini kami rapat yang akan calon aksi nanti kami akan rapat ini malam nih. Bagaimana keputusan? Jadi hasil ini akan saya bawa nanti rapat nanti malam. Inilah yang kami minta Pak Bupati. Saya mohon Pak Bupati ya, Bapak-bapak ini kan yang di depan ini kalau secara tauhid kan orang tua kami. Ini anak ini saya sakit kepala nih, apa obatnya? Udreka obatnya, paracetamol obatnya. Inilah sekarang kami minta ketegasan lagi nih. Pak Bupati kalau secara Islam kan itu kan orang tua kami, Pak Dandim, Pak Kapolres semuanya yang ada di depan orang tua kami. Ini anak-anaknya sekarang sakit kepala nih, obatnya apa nih sekarang nih? Udreka apa ini kan sekarang begitu. Jadi kami minta ketegasan. Saya sekali lagi mengasih penghargaan dengan Pak Kapolres yang selama ini kami mau melakukan anarkis tidak jadi. Karena nasihat Pak Kapolres lah lewat anggotanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaswati. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, yang saya hormati Pak Dandim, yang saya hormati Pak Kapolres, yang saya hormati Ibu Ketua KJRI, yang saya hormati Ketua KJRI. Pak, apa tadi salah sampaikan Bu, ibunya tak ada bapak yang mewakili Ibu KJRI. Ya Pak, yang saya hormati Ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, alim ulama kita, forkopimda kita, yang saya hormati Bapak dan perwakilan DPRD, Pak terlihat di belakang Pak, yang saya hormati ketua-ketua organisasi LSM Laskar, Pak RW, Pak RT, Kelurahan Parigelapan, Pak. Di sini Pak saya juga mau menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap diri saya diundang langsung sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima
diija-ija Pak, itu jadi persoalan dari masyarakat Pak. Nah Bapak diija-ija, sekarang ini yang diinginkan masyarakat ini Pak, kalau soal kebijakan kita sudah ambil kebijakan bersama-sama selama ini Pak. Kebijakan bagaimana kita mengambil sebuah kebijakan dan keputusan kemana enaknya dari 2010 sampai saat ini. Kita tak pernah mengganggu, tak pernah melihat, tak pernah memotong ke sana Pak. Tetapi ketika seorang pemimpin kita di daerah tidak ada dihargai lagi sama orang, kami tak terima. Batin kita tak pernah terima. Bapak memohon, Bapak lembut, Bapak memberikan gedung pemerintah untuk fasilitas mereka. Kalau pemerintah daerah Pak dari 2009 saya akui, pertama mereka di Kodim. Saya akui Pak di Aula Kodim. Setelah itu di Polres, di Aula Polres lagi. Nah, ketika mereka mengadakan acara di hotel, kami berizin tak masalah, kami beribadah. Dan ketika Bapak meminta di gedung, difasilitasi, loh mereka menolak, menentang mereka lagi pakai di depan lah. Seolah-olah kami ini tidak punya harga. Nah, yang kami inginkan sekarang ini bukan masalah rumah ibadah, karena itu kan belum jelas rumah ibadah, karena dari dulu tidak ada izin. Bangunan liar yang tidak ada izin, kan itu kita harapkan Pak. Kita tidak ada membahas rumah ibadah lagi. Kalau kita membahas rumah ibadah itu HKPP yang di Gajah Mada, berarti itu rumah ibadah. Yang kita persoalkan sekarang ini gedung liar yang selama ini tidak ada izin, bahkan mereka menunjukkan tajinya ulang. Udah dilarang memang mereka di depan pula Pak, memancing-mancing emosi-emosi orang kita, masyarakat kita. Kami tidak ingin juga Pak kawan-kawan, teman-teman menjadi korban. Nah, kami tidak ingin Pak kawan-kawan, teman-teman menjadi korban. Kenapa pada saat rapat, pada saat malam minggu ya kita rapatnya? Kita rapat pada saat malam minggu bersama tokoh masyarakat, pemuda, bahasanya tidak banyak. Kita ke sana itu sudah memberitahu kita bawa palu, penokok, dan gudang. Dan tujuannya masa menghancurkan. Nah, teman kami berharap dengan pemerintah daerah, setelah menerima laporan daripada HKBP, keinginan mereka, oke mereka sudah diterima, tapi kebijakan pemerintah untuk rumah ibadah gedung tanpa izin itu bagaimana? Nah, apakah pemerintah menuntut atau dari kami masyarakat umat yang menuntut kepada pemerintah tersebut? Nah, itu Pak. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau mungkin dari bahasa saya, dari kata-kata saya ada yang salah atau ada yang tidak saya hargai. Terlepas Pak Kapolres, sebelumnya Pak Kapolres saya juga menyampaikan dengan kebijakan yang laporan kemarin kita sampaikan Pak Kapolres. Ibu Bapak boleh tanya ke ibu-ibu, ke Pak RT, masyarakat gelisah, apalagi dipanggil ke Polres Pak. Dari rumahnya udah ketakutan sama masyarakat kecil Pak dipanggil ke Polres. Ketakutan Pak, masyarakat ini ketakutan. Padahal cuma menanya pembuktian daripada bahasa-bahasa mereka. Tapi masyarakat kita luar biasa. Ini ibu kita loh, salah satu korban. Menangis Pak, takut. Kalau masyarakat awam ketika masuk di ruang Polres Pak, belum masuk aja sudah takut Pak. Apalagi tiba di dalam. Jadi janganlah kami masyarakat ini selalu disusahkan. Kalau mereka ibaratnya jangan mereka tunjukkan pula tajinya pada kita. Selama ini kan kita diam, kita tidak pernah kok melihat, kita tidak pernah berlapan itu. Tetapi setelah masyarakat kita dikorbankan, dizalimi seperti ini, diwajib pakai nama begini diizinkan, kan mengadu domba kita Pak. Bilang pemuda, sekali ketua pemuda bilang malam ini kita bakar di sana. Nah kan itu tak enak kita Pak. Jadi jangan saya berharap kepada Pak Kapolres. Terima kasih laporan masyarakat yang sudah diterima. Ya kalau dapat ke depannya jangan masyarakat dikorbankan lagi. Sekarang kita pada fokusnya bangunan yang tiada izin itu bagaimana kelanjutannya. Nah itu Pak, itu aja. Terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama-tama yang saya hormati pada Bapak Bupati, Bapak Yandri, Bapak Bupati, Bapak Kapolres dan Ibu Nadia Diri. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Ahmad Yani, Ketua RW 03 Kelurahan Pemuda, yang mana tempat yang kita rasakan itu di wilayah saya. Pada Bapak Bupati, saya singkat saja, tidak memberikan hormat pada teman-teman dan lain sebagainya. Saya ini sebenarnya korban juga Pak. Kenapa saya katakan korban? Begini, setiap ada kegiatan ormas
melapor itu saya Pak Kapolres, saya atas nama saya yang melaporkan provokator itu tadi itu. Nah, atas nama saya. Itu jadi saya minta ketegasan pemerintah Pak. Saya itu korban itu Pak. Saya minta mulai dari 2018 saya mungkin tidak betul lama ya di RW sudah ada penipuan tadi itu. Saya korbannya juga. Jadi untuk ketegasan pemerintah daerah lebih baik di wilayah saya itu tidak ada rumah tersebut. Dirobohkan saja lah. Itu saya minta. Karena saya korban juga. Seandainya itu tidak dan nanti masyarakat saya di lingkungan itu tadi ada yang diancam mau disuruh pindah. Telepon saya membawa masyarakat saya untuk verifikasi saya ke kepolisian. Saya mendampingi sampai yang lulus malam. Nah, kan? Kalau dia tidak akan mau pergi ke verifikasi saya itu. Itulah harapan saya, itulah sesuai dengan ormas yang hadir pada kesempatan ini direbuhkan sajalah karena nanti kedepannya tetap ada di yang meminta jalur tikusnya toh. Nah, ini saja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanah Pak. Mudah-mudahan Allah berikan nama saya sesuai dengan petunjuk Allah. Saya hormati Bapak Bupati, juga saya hormati Bapak Dandim, Kapolres, juga Bapak Kajari, juga Ibu PM di wilayah Kabupaten Kediri Hilir. Dan saya hormati juga Bapak MUI, semua jajarannya, semua masyarakat yang tergantung dengan agama Islam Pak. Saya selaku warga dari tahun 2012 sudah saya sering didatangi Pak oleh orang itu, datang secara berbusana muslim. Pak, assalamualaikum dari jam 7 sampai jam 10 dari tahun 2012. Saya resah juga Pak, setiap tahun kalau ada kegiatan saya terus yang dipanggil, saya terus yang didatangi. Lantaran saya mewakili RT Pak, saya mewakili RT kami sudah tua. Jadi saya mewakili RT. Jadi sekarang saya diperintahkan dari kelurahan menyampaikan surat undangan untuk verifikasi. Jadi masyarakat seakan-akan menyalahkan saya Pak. Sebenarnya saya yang untuk menyampaikan undangan tadi dari kelurahan, bukanlah untuk diri saya sendiri Pak. Saya tidak tahu yang termasuk ini saya terbuat-buat di situ, saya tidak senang itu Pak. Dari itulah Pak, datang hari apa itu kepolisian juga datang nanya sama saya juga. Terkejutlah masyarakat itu. Katanya ada apa Bu, katanya. Tidak apa-apa kata masyarakat lainnya. Jadi sekarang kan yang saya inginkan Pak, masyarakat sekarang ini resah betul. Yang dipanggil ke Kapolres itu resah betul Pak. Takut dia malah tadi malam saya Pak. Ada yang tangis. Ada yang tangis. Dia ketakutan orang tadi Pak. Dia datang, saya kan menyampaikan surat undangan dari kelurahan, maaf tadi Pak, lepas maghrib ke rumah masyarakat ini, masyarakat mengadu lah. Katanya kami takut katanya. Kalau diserang orang itu, kataku jangan takut, agama kita tidak pernah takut. Allah Akbar. Kita agama yang benar, tidak agama yang salah. Kita takut. Kita memberikan keterangan yang benar, bukan kita memberikan keterangan yang palsu. Kalau kita berikan keterangan palsu, berarti ya kita takut. Itulah Pak dari saya. Akhir kalam saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bahasa kekuliahan itu, saya ingin mengkritik bahasa bupati yang bagian terakhir. Bagian terakhir nyatanya adalah kenapa memberikan perjanjian kepada umat itu supaya mengeluarkan izin. Karena barang itu kan sudah jelas dia melanggar dari ketetapan undang-undang, melanggar aturan pemerintah, bahkan ada pemalsuan. Seharusnya itu pertama saya menyayangkan sikap bupati mengeluarkan ada sikap atau pernyataan dalam tulisan ingin memberi izin kalau seandainya ada pernyataan.
izin surat menyelesaikan apa namanya administrasinya. Itu kan seolah-olah kalau tanggapan orang-orang biasa, istilahnya bupati itu ingin memberikan izin peluang itu kepada mereka. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menyatakan juga bahwa sesungguhnya masalah ini kan sudah dari 2009. Saya ikut juga. Saya bahkan demo di depan bupati yang lalu. Saya tunggu tempat demo itu sampai 24 jam. Saya tahu betul itu masalah. Sudah itu, kenapa baru sekarang mau diselesaikan? Harusnya dari kemarin, dari dulu-dulu gitu. Karena barang ini kan sudah lama. Sudah itu kita tidak juga melarang orang itu beribadah. Kita di sini adalah menegakkan undang-undang sesuai undang-undang tentang perizinan rumah ibadah. Itu cuma masalah itu yang cuma kami kritik. Nah, sesuai dengan dikatakan oleh saudara Ali, kami tidak pernah menyuruh mereka atau istilahnya bahasanya menegak bahasa Melayu gitu, jangan beribadah atau tidak boleh, umat Kristen tidak boleh ada di Injil juga, kami tidak pernah gitu. Kami cuma mau menegakkan undang-undang berdasarkan ketetapan menteri luar negeri itu pernyataan menteri. Setelah itu tadi saya juga menyampaikan kepada Kapolres, kami bertindak membuat aksi demo, kita ada undang-undang perlindungan juga. Itu yang pertama. Yang ketiga, bukan kami sembarangan, kami pikirkan juga masalah Pemda dari hampir 10 tahun masalahnya tidak selesai. Itulah saya langsung aja mohon maaf kalau ada kesalahan atau tersinggung gimana, saya mohon maaf karena saya terpikir terus bahwa masa orang tua-tua, misal orang tua orang banyak yang tak mau menyelesaikan masalah ini, atau selesaikan aja langsung, karena itu kan sudah melanggar undang-undang dilanggarnya, Pemda ada dilanggarnya, sudah izin untuk dari kelurahan RT RW sudah punya. Apalagi apa alasan Pemda untuk menahan sambil mengeluarkan pernyataan yang tidak ada pentingnya itu. Kalau menurut saya tidak ada pentingnya itu hanya melambatkan. Kita tak tahu mau kita habis bisa waktu bisa tak bisa lagi nanti membuat pernyataan menghancurkan gereja itu. Atau dari dulu kami dulu pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa untuk itu seandainya seseorang ini jadi akan dibeli oleh Pemda. Nah, kalau yang ada pernyataan seperti itu beli Pemda, buat itu buat 3 apa itu. Tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian. Itulah yang saya sayangkan. Itulah yang sangat saya sayangkan itu. Ada pernyataan seolah-olah administrasinya itu yang melanggar undang-undang itu mau diselesaikan. Tapi sekali itu tidak tidak fair bahasanya itulah. Saya mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kalau ada segala. Saya sudah lama memikirkan mana menyampaikan kepada orang-orang pemerintah. Saya tidak ada kaitan dengan apa-apa. Itu aja masalah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Pak Kapolres, Ibu Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Dandim dan Bapak dari Kedari. Saya terus langsung aja Pak. Secara pribadi, terlebih dahulu saya kenalkan nama mungkin Pak Kapolres Bapak Dandim baru ini. Saya Sekretaris MUI Kabupaten Bukit ya Pak. Secara pribadi saya memang mengikuti isu tentang rumah ataupun gedung liar yang dijadikan tempat ibadah ini. Berbulan-bulan ini sudah menjadi isu kita di Hill ya. Dan beberapa kali diadakan pertemuan. Hari ini semakin hangat saja Pak isu di masyarakat, apakah itu di warung kopi, bahkan duduk-duduk dari maghrib menjelang isya menunggu waktu, ini juga jadi perbincangan jamaah di surau dan masjid Pak. Ya, itu kalaulah isu ini sempat dimasuki oleh provokator yang menginginkan kondisi ini tidak kondusif,
Saya yakin ini Pak akan berkembang terus. Maka juga kita dengar tadi dari masyarakat meminta Kabupaten Ilir secara tegas untuk dalam waktu singkat menghentikan semua kasus ini Pak. Artinya tidak ada lagi perkembangan kasus di depan. Artinya hari ini kita sepakat untuk rumah ibadah yang ilegal ini tidak lagi menimbulkan konflik di masyarakat. Apalagi kalau kita lihat dari surat pernyataan tadi saya baca, memang itu masih diarahkan, masih diarahkan ke mendapat izin. Mereka ngotot tetap ingin bangunan di jalan Suhada Balikpapan itu tetap mendapat izin resmi. Mereka mengarahkan ke situ, padahal Pemda tidak pernah mengarahkan ke situ, tetapi tetap komit dengan gereja yang di Jalan Gajah Mada. Artinya kita kembalikan saja ke sana. Kalau memang mereka ingin rumah ibadah tetap kita tetap memberikan izin di Jalan Gajah Mada dengan merenovasi. Merenovasi. Oke, silakan saja mau renovasi yang di Jalan Gajah Mada, silakan. Tetapi untuk yang rumah yang di Balikpapan kita tidak toleransi lagi. Kemudian yang kedua ini khusus untuk Pak Kapolres nih. Dalam pertemuan kita sore ini, dan memang ini sudah ada juga isunya, tapi saya tidak mendapat isu yang lengkap gitu mengenai penistaan agama ini, Pak. Ya, penistaan agama ini kasus baru lagi. Ya, kami mengharapkan Pak Kapolres kiranya dapat menyelidiki ini. Ya, kenapa? Karena kalau ini dibiarkan, Pak, perkembangannya bisa lebih gawat lagi. Yang tersinggung tidak hanya pemuka-pemuka, tetapi seluruh umat Islam nanti. Melecehkan Tuhan umat Islam yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ini nanti ya potensi rusuknya lebih besar lagi, Pak.